wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Hidayah beserta seluruh anggotanya, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir baik dari Widya maupun di luar Widya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjalanan kita untuk bersama-sama mendalami Al-Quran di tempat yang mulia ini. Hari ini insya Allah kita lanjutkan kajian kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 47. Surah Al-Baqarah ayat 47. Kita mundur 2 ayat. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Ya Bani Israil, ini satu tema yang merupakan tema yang kedua kepada Bani Israil. Kemarin, minggu yang lalu, kita sudah membicarakan mengenai 7 kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israil. Sekarang diulang, tapi kenikmatannya itu berbeda. Maka para ulama mengatakan, kenapa diulang?
Kenapa terulang? Kalau kita diulang itu apa tujuannya? Kalau kita mengulang-ulang pelajaran itu apa tujuannya? Imam Al-Marawi di dalam tafsirnya beliau mengatakan ini adalah litakid, untuk menguatkan. Jadi diulang-ulangnya, disebut-sebutnya kembali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka yang pertama bersyukur, supaya mereka selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Imam Al-Marawi begitu mengatakannya dalam tafsirnya. Tapi Imam Mutawalli Asy'arawi, beliau sama-sama orang Mesir. Cuman Imam Mutawalli Asy'arawi ini lebih ke belakang. Setelah Imam Al-Marawi, nanti periodenya ada Imam Mutawalli Asy'arawi. Imam Mutawalli Asy'arawi menyatakan diulang-ulangnya penyebutan kenikmatan ini karena dua hal itu berbeda. 7 nikmat yang diberikan kepada Bani Israel yang lain adalah nikmat yang sifatnya umum. Nah, sekarang nikmat yang berikutnya ini adalah nikmat yang sifatnya khusus. Semua kita sudah diberi oleh Allah 2 nikmat ini. Ada nikmat yang umum, ada nikmat yang khusus. Nikmat yang umum apa? Kalau kita orang Islam, nikmat yang umum itu kita hidup di tempat yang disebut dengan dunia, bumi. Ini nikmat yang umum. Bukan hanya kita yang di situ, tapi juga orang-orang tidak beragama pun juga hidup di situ. Walaupun mereka dulu aslinya bertakwa kepada Allah. Nikmat yang umum adalah kita setelah hidup di dunia diberikan petunjuk oleh Allah. Petunjuknya itu Al-Quran sama As-Sunnah. Nikmat yang umum itu adalah adanya Rasulullah SAW. Baru nanti ada nikmat yang khusus. Nikmat yang khusus itu apa? Kita tinggal di Wikilia, ini nikmat khusus. Kita hidup banyak rezekinya, nikmat khusus. Kita punya hidup, diberikan oleh Allah keturunan, menjadi sempurna hidup itu. Ini nikmat-nikmat yang khusus. Maka kita lihat nikmat kepada Bani Israel. Yang khusus itu apa? Yang pertama, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kemarin sudah pernah kita singgung ini, karena memang 2 ayat ini sudah kita lalui kemarin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kami lebihkan kalian, kaum Bani Israel, melebihi kaum-kaum yang lain. Orang melihat secara dohirnya, kelebihannya itu di otak mereka. Otaknya itu cerdas. Jadi kaum Bani Israel itu otaknya cerdas. Tapi yang dimaksud oleh para ulama dalam tafsir bukan hanya itu, tapi yang dimaksud nikmat yang khusus yang wa anni faddaltukum 'alal alamin, aku lebihkan engkau dibanding kaum-kaum yang lain adalah karena banyaknya nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Punya anak namanya banyak sekali nanti, ada 12. Terus anak-anaknya ini nanti menjadi penguasa sebagiannya, menjadi nabi sebagiannya. Maka Bani ini nanti disebut dengan Bani Israel. Inilah yang disebut dengan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Imam Mutawalli Asy'arawi, kalau kalian sudah diberikan banyak nabi, jangan mengingkari Nabi Muhammad. Karena nabi yang terakhir ini nanti muncul belakangan, bukan dari keturunannya Nabi Ishak, tapi melalui keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Oleh sebab itu pada ayat ini langsung disebut oleh Allah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Takutlah engkau pada hari akhir. Yang hari akhir itu tidak ada la yuqbalu minha syafa'ah, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Bapak nggak bisa nolong anaknya. Kalau di dunia kita masih bisa nolong. Anak kita punya masalah, bapaknya bisa nolong. Tetangganya bisa nolong. Orang-orang yang lain yang kenal bisa nolong. Tapi di akhirat nggak bisa. Yang kedua, wala yu'khadhu minha 'adlun. Dan tidak diterima tebusan.
Kalau kita punya masalah, mungkin keluarga kita bisa nebus. Kalau nggak keluarga kita, mungkin komunitas. Kalau kita punya komunitas kita bisa nebus. Tapi kalau sudah di akhirat tidak bisa. Maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, jangan sampai ini nanti terjadi. Yang ketiga, walahum yunsurun, dan kalian nanti tidak ditolong oleh siapapun. Nah, di sini ada 3 hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel seandainya nanti mereka mengingkari Nabi Muhammad. Padahal itu nanti terjadi. Hanya sedikit dari kaum Bani Israel yang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah yang terakhir. Padahal di dalam Taurat sudah disebut, padahal di dalam Injil sudah disebut. Oleh karena itu tidak boleh membeda-bedakan di antara nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam kita diajari la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan. Kita hanya meletakkan sesuai dengan zamannya. Nabi Nuh berbeda dengan zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berbeda dengan namanya Nabi Musa. Nabi Musa berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa berbeda dengan Nabi Muhammad. Tapi ajarannya itu sama. Syariatnya saja yang berbeda-beda. Karena syariat itu disesuaikan dengan zaman. Kita sekarang lihat lagi. Nikmat yang khusus apa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel? Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ingatlah, jadi kalau kalimat Al-Qur'an dimulai dengan wa idh, itu peristiwanya pernah terjadi. Dia bukan mitos. Dia betul-betul fakta. Maka di sini dikatakan wa idh, dan ingatlah ketika kami Allah anjaynakum min ali fir'aun, kami menyelamatkan kalian semua dari kekejaman Fir'aun. Kalau kita ngomongin Fir'aun, maka tafsir yang paling cocok kalau tafsirnya itu ditulis oleh orang-orang Mesir, karena mereka lebih dekat secara literatur dan pengetahuan. Kalau kita lihat kepada tafsirnya Imam Al-Marawi, dikatakan Fir'aun itu istilah bagi raja-raja Mesir, sebagaimana kita menyebut raja Persia dengan istilah Kisra, kaisar. Nanti ada di tempat yang lain istilahnya itu dengan istilah raja, di tempat yang lain istilahnya sultan, di tempat yang lain istilahnya amir, di tempat yang lain macam-macam. Maka Fir'aun ini adalah sebutan bagi raja-raja yang berkuasa di Mesir. Kebetulan nanti kaum Bani Israel itu masuk Mesir mulai dengan masuknya Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu ingat, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu diselamatkan oleh kafilah yang ada di situ, lalu dijual, lalu kemudian nanti sampai di tangan istrinya Raja Mesir, istrinya penguasa Mesir, sebagian mengatakan istrinya Perdana Menteri Mesir. Dari situlah cerita tentang Bani Israel di Mesir itu terjadi. Dalam sejarah, di dalam tafsir Imam Al-Marawi dikatakan nanti jumlah mereka itu menjadi ribuan orang, bermula dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti setelah Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir, lalu menikah di situ. Lalu disitulah nanti mereka punya anak cucu dan keturunan yang jumlahnya ribuan. Dikatakan di dalam sejarah hatta balahu fi mada arba'umi'ah. Jadi mereka ini tinggal di Mesir itu sebanyak 400 tahun. Bapak aslinya mana? Saya aslinya Jawa Tengah, Klaten. Saya aslinya Purwokerto. Saya aslinya ada yang Jakarta. Bapak pindah itu dari tempat asli kita semuanya itu ke sini.
Terus kita lihat nanti anak keturunan saya bisa di sini berapa tahun? Anak keturunan kita bisa bertahun-tahun, Bang. Nah, mereka ini tinggal 400 tahun di situ, sehingga jumlahnya nahwa sittu mi'ati alaf, 600.000 coba. Pada waktu Fir'aun ini memerintah, mereka ditindas, mereka dijadikan budak. Maka di sini dikatakan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbudakan, dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Bahkan bukan hanya itu, yudabbihuna abna'akum, anak-anak mereka yang lahir, kalau anak itu adalah anak laki-laki dari kaum Bani Israel, dibunuh. Tapi kalau orang Mesir nggak dibunuh. Coba, kenapa? Imam Al-Marwazi memiliki analisis yang menurut saya sangat masuk akal. Karena jumlah mereka banyak, maka penguasa Mesir itu khawatir. Khawatir apa? Khawatir kalau jumlah mereka nanti populasinya banyak, mereka menguasai itu. Mesir itu menjadi tempat mereka. Bahkan Mesir itu bisa dikuasai. Oleh karena itu ditindas. Oleh karena itu anak laki-laki mereka itu dibunuh, karena dalam perkiraan para ahli sihirnya Mesir dikatakan di situ, ini kalau nggak dibunuh bahaya, anak-anak mereka ini nanti mampu menguasai orang-orang Mesirnya. Ya, orang yang ditindas kalau dia berhasil kan akan menindas yang menindasnya. Jadi akan terjadi kebalikannya. Bukan hanya itu, bukan hanya yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka raja-raja yang ada di Mesir beserta pemerintahnya itu wa yastahyuna nisa'akum. Mereka juga melakukan wa yastahyun, jadi mempermalukan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka. Bagaimana mempermalukannya? Mempermalukannya itu ya boleh, mau dia diambil paksa, lalu kemudian dihubungi mereka secara seksual, nah itu boleh. Wa yastahyuna nisa'akum, dihinakan kaum perempuannya. Yang menyelamatkan siapa? Nanti yang menyelamatkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah nanti mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka setelah ratusan tahun mereka menjadi budak. Maka Fir'aun itu secara teori tidak bisa dikalahkan dari luar. Mengalahkannya harus orang dalam. Maka nanti Nabi Musa alaihissalam itu hidup bersama Fir'aun, besar di situ. Lalu setelah mengetahui seluk-beluk yang ada di kerajaan Fir'aun itulah nanti dia menjadi musuhnya Fir'aun, membebaskan kaum Bani Israel. Maka dalam keadaan yang seperti itu mereka terhinakan, mereka ditindas, mereka menjadi budak. Dikatakan oleh Allah, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Kalau orang mengalami seperti itu, maka dia dicoba oleh Allah dengan cobaan yang berat. Maka di antara kita ini, kalau mengalami cobaan yang berat harus introspeksi. Cobaannya berat apa enggak buat kita? Kalau cobaannya hanya sekedar hari ini nggak ada uang, besok ada uang, minggu ini ada uang, minggu besoknya tidak ada uang, itu masih belum berat seberapa dibandingkan dengan cobaan yang seperti ini. Bertahun-tahun menjadi budak, bertahun-tahun mereka diperlakukan tidak adil, bertahun-tahun kaum perempuannya menjadi bulan-bulanan bagi penguasa dan orang-orang yang ada di situ. Maka disebut balak. Balak itu sesuatu yang menimpa kita yang tidak enak, itu balak. Hari ini terjadi kesandung, itu balak. Hari ini kita lagi jalan menuju ke Jonggol, ada masalah di kita. Nah itu jatuh dari sepeda motor, balak. Tapi balaknya ringan. Ada balak yang ringan, ada balak yang berat. Balakun adzim. Ini berat. Oleh sebab itu Allah nanti mengutus Nabi Musa alaihissalam. Ini apa artinya?
Artinya bahwa segala sesuatu yang menjadikan bala itu menjadi hilang sebenarnya Allah. Cuman kadang melalui orang lain, kadang bapak kita yang nolong, kadang orang lain yang nolong, kadang sama. Hanya caranya yang berbeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nikmat yang berikutnya, yang kedua. Nikmat yang ketiga, wa idh faradna bikumul bahra fa anjaynakum. Nikmat yang ketiga adalah ketika mereka sudah memusuhi Fir'aun, lalu mereka dikejar-kejar sama Fir'aun. Itu semua kaum bersama Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir. Malam hari setelah jam 12 malam mereka pergi mau menuju ke Palestina. Keluar dari Mesir. Fir'aun bersama bala tentaranya tahu dikejar mereka. Sampai kemudian mereka sampai di tepi Laut Merah, Bahrul Ahmar. Nah disitulah mereka kemudian ditemukan oleh Fir'aun mau dibunuh. Ribuan orang yang menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam mau dibunuh. Maka di sini dikatakan wa idh faradna bikumul bahra. Ketika mereka sudah berada di tepi pantai, mereka sudah bingung itu, ini gimana, udah pasti kita bakal dimasukkan penjara ini sama Fir'aun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Musa alaihissalam dengan membelah laut. Bapak Ibu bisa bayangkan, laut dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, terbelah. Terbelahnya menjadi berapa? Menjadi berapa, Bu? Di sini berbeda-beda. Jadi kalau Ibu Bapak perhatikan dalam kitab-kitab, dalam sejarah, di situ terbelahnya bukan hanya satu. Terbelahnya itu menjadi beberapa bagian. Jadi laut yang ada di sana membalik ke sana, laut yang ada di sini membalik ke sini airnya. Di situ terbelah. Sebagian ulama mengatakan belahannya itu sampai 11 atau 12 belahan. Nabi Musa bersama pengikutnya lari di situ. Maka di sini dikatakan wa idh faradna bikumul bahra. Ingatlah ketika laut itu kami pisah antara air yang ada di sana, antara air yang ada di sana. Kami pecah. Maka dalam Al-Quran kita tidak boleh berpecah-pecah. Wala tafarraqu. Dari sini jangan berpecah-pecah. Berarti banyak itu, bukan hanya satu pecahan. Wa idh faradna bikumul bahra fa'anjaynakum. Lalu setelah Nabi Musa bersama pengikutnya ini lari nyampe di tengah lautan itu, dikejar oleh Fir'aun dan juga pasukannya. Begitu sudah nyampe di tengah lautan, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan tongkatnya lagi. Begitu dipukulkan, mereka yang pengejar-pengejar ini, lalu ombaknya yang tadi itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang menjadi menyatu lagi. Wa aghraqna ala fir'auna. Lalu setelah itu kami tenggelamkan Fir'aun. Ala itu apa artinya? Ala itu keluarga. Jadi kita ini kalau bersatu dalam kebaikan, ini satu keluarga. Maka sering kita menyebut Bapak Ibu keluarga besar kaum muslim, keluarga. Fir'aun bersama orang-orang yang bengisnya itu juga keluarga. Karena mereka memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama, perbuatannya sama, bisa digerakkan bersama-sama. Maka disebut oleh Allah ala Fir'aun. Fir'aun bersama para pengikutnya. Wa antum tamdurun, dan kalian semua orang-orang yang selamat tadi melihat begitu air laut yang di belakang mereka itu menyatu kembali. Nabi Musa bersama para pengikutnya itu melihat dengan jelas dengan mata mereka sendiri. Habis itu mereka selamat. Setelah selamat mereka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kali kita lepas dari sesuatu yang berakibat buruk kepada kita, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Sudah sakit tapi masih bisa ngomong alhamdulillah. Kenapa? Karena sebegini sakitnya nggak seberapa.
Kalau seandainya Allah berkehendak bisa lebih dari itu. Nah, maka orang sering walaupun udah sakit, orang Islam itu masih mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Itu tadi, karena belum seberapa sakitnya dibandingkan dengan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Coba, ada orang Islam miskin, belum seberapa dibandingkan miskinnya Nabi Ayub alaihissalam. Maka harus melihat Nabi. Nabi itu selalu tidak ada bandingan manusia yang seperti Nabi. Kalau ada Nabi kena musibah, tidak ada yang melebihi musibahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau Nabi itu kaya raya, tidak ada yang bisa melebihi manusia. Yang lain tidak akan bisa melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada. Maka Nabi itu selalu menjadi contoh bagi manusia. Karena kalau dia dalam keadaan dicoba oleh Allah, cobaannya itu luar biasa. Kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, juga begitu, luar biasa. Maka ini kalau kita melihat kepada kita, banyak Pak. Allah memberikan pertolongan kepada kita itu tidak terhitung. Oleh sebab itu, bersyukurnya harus kepada Allah. Harus tambah taat semakin tahun, bukan tambah loyo. Habis Ramadan loyo, berarti tidak bersyukur dia. Maka di sini tujuannya dari mengingat kenikmatan itu adalah supaya kita bersyukur dan kembali lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam arba'ina lailah, 40 hari Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk bertahanus. Apa itu bertahanus? Bahasa kita sekarang Pak, iktikaf. Di mana iktikafnya Nabi Musa alaihissalam? Di gunung. Harus tahu ini. Di gunung apa Pak? Di Gunung Tursina 40 hari. Makanya 40 ini menjadi simbol. Orang Pak, kalau umurnya sudah 40 tahun, kalau kecenderungan kepada agamanya tidak lebih baik, bahaya. Maka 40 tahun ini sering menjadi simbol. Kalau orang meninggal dunia, di dalam tradisi Jawa ada peringatan berdasarkan harinya. Ada hari ke-7, ada hari ke-40. Itu tradisi, tidak ada dalam agama Islam. Tapi kalau itu kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan, boleh. Dengan sedekah boleh. Walaupun tidak harus menunggu itu. Jangan terpaku kepada 40. Tapi 40 itu menjadi simbol. Nanti banyak dalam Al-Quran itu hitungannya 40. Termasuk Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu itu nanti setelah beliau bertahanus 40 hari. Maka tadi kami sebut orang itu kalau umurnya 40 dia condong kepada keagamaannya tidak lebih baik, bahaya dia. Karena kebaikannya tidak akan banyak nanti. Summat takhattumul ajlah. Ketika Nabi Musa itu bertahanus 40 hari, ditinggalkan umatnya itu 40 hari. Kemudian Nabi Musa mewakilkan kepada Nabi Harun. Ternyata umatnya tidak menyembah Allah lagi. Yang disembah itu adalah al-ajl. Apa itu al-ajl? Yang disembah oleh mereka itu adalah anak sapi dibuat dari emas, bisa ngomong, gitu. Apa kamu Tuhan? Itu doang ngomongnya. Benar kamu Tuhan? Nggak ada yang lain. Apa-apa ngomongnya itu. Cuman itu dianggap sebagai Tuhan. Kenapa mereka seperti itu? Ini kaum Bani Israel, saking canggihnya mereka di dalam berpikir, mereka minta kepada Nabi Musa Tuhan seperti orang-orang Mesir dulu punya Tuhan. Jadi pengennya Tuhan itu kelihatan. Padahal kalau Tuhan kelihatan itu pasti Tuhan itu buatan manusia. Dibuat dari emas. Emasnya ini dari mana ini?
Ternyata kalau kita lihat dalam sejarah, emasnya ini adalah emas yang diambil oleh orang-orang Mesir tadi dari tuan-tuan mereka ketika mereka menjadi budak sebelum mereka pergi meninggalkan Mesir. Coba. Maka kalau ada harta kita itu, sebagian ada harta halal, digunakan ke yang baik itu nggak bisa. Ngarahnya juga akan menuju ke halal, ke yang tidak halal. Maka harta-harta yang tidak baik itu ngarahnya juga tidak baik. Ini ditinggalkan 40 hari, baru 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, sembahannya sudah berbeda. Karena di situ ada yang memanfaatkan, namanya Musa Samiri, muridnya Nabi Musa sendiri. Coba. Lalu nanti Musa Samiri ini dideportasi oleh Nabi Musa. Lah bisa, nggak boleh dia ditemui oleh siapapun, dia harus menyingkir. Di sini. Jadi Allah menyelamatkan lagi yang tadinya umatnya mau menyembah berhala, mau menyembah anak sapi, sekarang kembali kepada Allah. Seandainya mereka menyembah anak sapi, apa yang terjadi? Azab Allah akan turun. Jadi manusia itu sebenarnya ketika dia berada di jalan Allah, dia berada dalam ketaatan kepada Allah, semuanya aman, Pak. Seandainya pun Allah memberikan bala tadi, balanya itu masih terukur. Tapi kalau kita sudah keluar dari ketaatan kepada Allah, udah bakal hancur lebur itu. Kalau dia punya usaha, habis itu usahanya. Apa tujuannya? Seperti ini, supaya dia kembali. Lihat kaum-kaum terdahulu. Jadi kita ini tidak sering mengambil ibrah dari apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Kalau ada begini-begini, kok kenapa ya kita dicoba begini, kita coba begini? Mungkin ketaatan kita ini mulai kendor. Mungkin sedekah kita ini sudah kendor. Mungkin kita sudah sembarangan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makanya semuanya dicoba oleh Allah, dikurangi. Nggak kerasa, dikurangi terus oleh Allah. Semakin kita ingkar, semakin banyak cobaan. Tapi kalau kita berada dalam ketaatan kepada Allah, terukur. Ada begini-begini terukur, ada begini, nah, kita merasa ringan semuanya. Kenapa? Karena cobaan itu pun bermakna pahala. Kita harus bersabar. Dikasih begini-begini, bersabar. Selama kita kepada Allah, maka semuanya itu berpahala. Dapat karunia, alhamdulillah. Dapat cobaan, harus bersabar. Dan ringan kalau kita itu kepada Allah, karena semuanya kita kembalikan kepada Allah. Bapak bisa lihat orang sakit. Ini saya kemarin hari apa ya? Hari Rabu yang lalu kita baru ada ujian disertasi. Prof. Nasaruddin Umar mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dokter anestesia di Mesir, Dr. Nazar mengatakan, orang kalau sakitnya itu adalah orang mukmin, ternyata diukur tingkat sakitnya itu hanya 80%. Sesakit apapun dalam tingkat yang paling tinggi, ternyata itu ukurannya hanya 80%. Kenapa? Karena dia tawakal kepada Allahnya, itu menjadikan sakitnya itu ringan. Kalau orang itu tidak beragama, berapa persen? 200%. Karena dia tanggung sendiri. Maka kalau kita sakit, kemudian ada orang jenguk, itu kita terkurangi sakitnya. Secara psikologis seperti itu. Nah ini untuk meneguhkan kepada kita semua bahwa beradalah dalam keimanan, beradalah terus dalam ketaatan. Kalau terjadi apa-apa, kenapa ya? Apa yang kurang? Ketaatan yang mana yang perlu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, di situ harus kita melihatnya. Summa afauna ankum min ba'di dzalik. Jadi setelah mereka berbuat aniaya itu apa? Tadi itu keluar dari ketaatan dengan menyembah anak sapi yang dibuat dari emas.
Summa afauna ankum. Lalu nikmat berikutnya, nikmat yang kelima, Allah memberikan maaf kepada mereka. Coba. Padahal perbuatan yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau dia sudah musyrik kepada Allah. Kalau ada orang hidup di dunia ini miliknya Allah. Sudah dikasih rezeki itu miliknya Allah aslinya. Sudah dikasih umur itu miliknya Allah. Tapi tidak menyembah Allah. Coba. Bahasa kita ini kurang ajar banget ini. Semua dari Allah, giliran nyembah ternyata bukan Allah. Ini disebut dengan musyrik. Innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bapak boleh punya dosa apa saja, akan dimaafkan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Tapi jangan yang satu ini. Yang satu ini adalah musyrik. Kalau sudah mengambil Tuhan selain Allah, ini bahaya. Maka kaum Bani Israil ini dimaafkan oleh Allah. Tsumma afauna ankum. Lalu setelah jeda waktu, Allah kemudian, kalimat summa itu dalam Al-Quran tidak langsung. Maka wa dengan summa itu berbeda. Wa itu langsung. Wa dan. Kalau summa kemudian ini ada jeda waktu. Karena setelah sadar, lalu dia bertaubat. Summa afauna ankum. Lalu kami maafkan mereka. Min ba'di dzalika, setelah peristiwa penyembahan terhadap anak sapi itu. La'allakum tashkurun. Coba. Supaya mereka ingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah, lalu supaya mereka kembali bersyukur. Kembali bersyukur itu apa artinya? Kembali taat kepada Allah. Maka kalau kita di masjid ini rame-rame ngadakan syiar, itu syukur. Kita nanti datang hari kurban, lalu kita berkorban, itu syukur kita. Jadi jangan dianggap kurban itu sebagai sesuatu yang memberatkan kita. Ada orang ngajak kepada kita, ayo Bapak Ibu kita wakaf di sini. Kalau kita ada, kita letakkan di sini, itu syukur kita kepada Allah. Kalau kita bisa memahami semua itu dalam konteks syukur, itu berarti kita sudah meningkat. Sholat, perhatikan anak-anak remaja, sholat, syukur apa? Belum. Maka itu perlu proses mereka. Kenapa sholat anak-anak remaja itu? Ya karena diperintah sama Allah. Kalau enggak dimarahi sama bapak-bapak. Nah itu ibu-ibunya marahi. Kenapa? Tahapannya masih begitu. Tapi tahapan kita Bapak Ibu yang udah 40 tahun harusnya sudah syukur. Jadi harus dirubah. Dari mana merubahnya? Dari sini, dari pengetahuan yang kita dapatkan, dari ilmu. Oh ternyata kita sholat itu yang sudah kita biasakan dari kita balik sampai sekarang harus syukur. Dan itu dirubah cara pandang kita, mindsetnya dirubah. Kalau mindsetnya sudah berubah, ya Allah saya melakukan apa-apa karena bersyukur. Nanti saya berkorban karena bersyukur. Saya puasa karena bersyukur. Saya apa-apa karena bersyukur. Coba. Menjadi indah, lebih indah lagi kalau tahapannya itu sudah syukur. Ini perlu kita latih, ini perlu kita biasakan, baru menjadi karakter yang ada dalam diri kita. Wa idh qala Musa. Kemudian setelah itu, wa idh ataina Musa. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa. Jadi setelah Nabi Musa tadi bertahan 40 hari, lalu Allah menurunkan wahyu. Allah memberi kitab kepada Nabi Musa yang disebut dengan Taurat. Wa idh ataina Musal kitab. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kitab Taurat. Maka kalau ada Taurat menjadi jelas. Menjadi jelas bagi mereka. Oh ternyata ibadah harus begini, menyembah Allah harus begini, kepada manusia harus begini. Menjadi jelas karena semua ada dalam Alkitab. Wal Furqan. Sebagian ulama mengatakan ini nanti Allah memberikan hikmah kepada Nabi Musa dengan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sebagian ulama lagi mengatakan kitab Taurat itulah yang berfungsi sebagai Al-Furqan.
Jadi kalau Nabi itu punya kitab, berarti Nabi itu diberikan oleh Allah syariat. Kalau Nabi yang lain tidak punya kitab, Nabi-Nabi yang lain tidak punya kitab, berarti mereka ngikut kepada syariat yang ada pada Nabi sebelumnya. Ada kitab yang disebut dengan Zabur, maka Nabi-Nabi setelah Zabur ngikutin kitabnya Nabi Dawud ini. Ada kitab namanya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, maka ribuan Nabi yang ada di situ setelah Nabi Musa alaihissalam ngikutnya kepada Taurat. Nanti ada Injil. Injil itu syariatnya hampir sama dengan Taurat. Bedanya di mana? Bedanya di puji-pujian. Doa-doa yang ada di situ itu baru. Nanti setelah itu ada Al-Quran. Kalau sudah ada Al-Quran, semuanya tidak berlaku. Dinasah, disempurnakan dalam Al-Quran. Maka tadi kaum Bani Israel nggak boleh mengingkari Nabi Muhammad. Nggak boleh, karena Nabi Muhammad ini bagian dari rangkaian seluruh Nabi. Semua Nabi sebelum mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka punya perjanjian. Salah satu perjanjiannya adalah saya membawa syariat ini nanti akan disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad, bagian dari syariatnya Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak boleh mengingkari Nabi Muhammad. Mengingkari Nabi Muhammad berarti kafir dia. Di sini mengingkari Al-Quran kafir dia. Apa tujuannya kalau sudah ada Alkitab? La'allakum tahtadun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu apa? Sesuatu yang membawa kita kepada tujuan. Tujuan kita hidup apa itu? Tujuan kita hidup itu adalah memperoleh ridho Allah. Maka di dunia beramal baik. Allah menyuruh itu. Di dunia kita beriman lalu beramal baik. Inilah yang akan membawa nanti kepada kehidupan di akhirat yang baik. Itulah yang selalu kita mintakan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, udah. Sudah pasti Allah menempatkannya nanti di surga. Tidak mungkin Allah menempatkannya di neraka. Karena neraka itu orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena hidupnya tidak mereka gunakan untuk pengabdian kepada Allah. Ini. Kalau Nabi Musa dan pengikutnya itu punya Taurat, kita punya Al-Quran. Jangan Al-Quran ini cuma diletakkan di lemari di rumah. Nah itu. Al-Quran ini hanya kita pelajari seperti ini. Lalu kita amalkan satu demi satu. Oh saya kurang di sini. Oh saya kurang di sini. Kita semuanya berbeda. Tidak ada yang sempurna. Kalau pengen melihat pribadi yang sempurna, pribadi yang sempurna itu adalah Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa Rasul, terlalu tinggi biarnya Rasul. Lihat bawah-bawahnya para sahabat, lihat para sahabat. Lihat Umar, siapa yang pengen seperti Umar? Lihat Abu Bakar, siapa yang pengen seperti Abu Bakar? Lihat Utsman, lihat Abdurrahman bin Auf, lihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi beda-beda ini. Kalau keilmuan arahnya kepada Sayyidina Ali, kalau kelembutan kepada Abu Bakar, kalau ketegasan kepada Utsman, kalau melihat dari sisi hartanya dermawan, lihat kepada Utsman, kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu kita jadi punya gambaran, oh ternyata kita masih belum ada apa-apanya dibanding sahabat, tapi kita nggak ada apa-apanya. Bagaimana dibanding dengan Rasul? Nah di situ. Maka kita punya Alkitab. Al-Quran itu disebut dengan Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk setelah kita membaca. Jadi setelah kita membaca, kita ngerti, kita sadari, lalu kita amalkan. Seperti tadi, ilmu tentang bagaimana semua yang kita lakukan harus jalan syukur. Ada apa-apa? Syukur. Ada apa-apa? Syukur. Sampai nanti mendapatkan kerugian pun kita masih bisa makan. Alhamdulillah, begini ya rasanya orang rugi.
Ya, Pak. Alhamdulillah, begini rasanya orang sakit. Nah, kalau perhatikan bapak yang sana itu lebih sakit lagi. Ternyata ini belum ada apa-apaan. Coba. Jadi kalau kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya terukur. Tapi kalau tidak, bahaya. Wa idh qala Musa, lalu ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, innakum dhalamtum anfusakum, wahai kaumku, tadi ketika kalian menyembah anak sapi, kalian sesungguhnya sudah aniaya kepada Allah, aniaya kepada diri sendiri. Kenapa aniaya kepada diri sendiri? Kalau kepada Allah jelas, kita tidak menyembah Allah, itu kita berbuat aniaya kepada Allah karena tidak seharusnya. Kenapa kepada diri sendiri? Karena ketika kita ini tidak proporsional, maka kita itu aniaya kepada diri sendiri. Contoh, kita melampaui, makan melampaui, itu aniaya pada diri sendiri. Atau kita lapar tapi melampaui, dibiarin aja, sudah lapar harusnya makan, dibiarin aja. Ini juga melampaui. Jadi ada batas sebenarnya di kita itu dalam semua hal. Kalau itu terlewati maka melampaui. Mereka juga begitu. Ketika mereka menyembah anak sapi itu sudah melampaui batas. Karena Nabi Musa sudah mengingatkan, jangan menyembah selain Allah. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah. Kan tadi Allah menyebut, Allah sudah memberikan maaf, tapi prosesnya seperti ini. Fatubu ila bari'ikum, orang yang berbuat kesalahan itu harus bertaubat kepada Allah. Dan tobatnya ini berat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Coba, bagaimana cara bertobatnya? Bunuh diri kalian. Ini dulu zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi taubatnya itu harus membunuh diri mereka. Kalau kita lihat sekarang kok aneh ya? Bukan aneh, ini perintah Allah. Kenapa taubatnya harus membunuh diri? Karena ketika mereka sudah menyembah selain Allah, diri mereka itu tidak ada nilainya. Lebih baik mati daripada hidup. Nah, di sini. Ini harus dipahami seperti itu. Jadi kalau orang tidak paham ayat ini, kok malah bunuh diri? Sekarang bunuh diri dilarang. Ya, memang bunuh diri dilarang. Karena bunuh diri itu dia putus asa. Di situ. Tapi di sini tidak, karena Allah memerintahkan, Allah ingin mengatakan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sekarang, kalau kalian sampai menyembah selain Allah, sebenarnya kalian berhak untuk tidak ada di muka bumi ini. Karena bumi ini miliknya Allah. Semua rezekimu itu dari Allah. Semua umurmu itu dari Allah. Tidak ada artinya itu. Maka sering dalam Al-Quran juga disebut orang-orang yang hidup di bumi tapi tidak menyembah Allah itu sama dengan orang yang mati mayit. Dia hidup beraktivitas tapi tidak ada sama sekali yang masuk dalam radarnya Allah. Karena dia tidak menyembah Allah, amalannya juga tidak tertuju kepada Allah. Maka di sini dikatakan faqtulu anfusakum. Dalam tafsir Imam Asy'arawi dikatakan ribuan pada waktu itu orang yang melakukan seperti itu. Lalu satu Allah mengampuni mereka. Nah, jadi apa-apa dilihat dari di situ kejadiannya ini. Allah habis itu menyatakan dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Membunuh diri seperti itu pada saat itu merupakan syariat yang terbaik bagi mereka. Maka dikatakan dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Kenapa di sisi Tuhanmu? Karena mereka sudah tidak ada artinya sekali kalau mereka itu yang disembah adalah selain Allah. Apalagi sapi. Sapi itu kan dia binatang itu kan diperuntukkan untuk manusia. Nah sekarang kok malah disembah. Jadi akal manusia sudah kebalik-balik. Ketika menjadikan hewan itu nanti menjadi sembahannya, dia itu lebih istimewa. Karena semua makhluk yang lain itu diperuntukkan bagi manusia supaya dia bisa berfungsi sebagai
khalifahnya Allah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Kok malah yang dijadikan sembahan adalah binatang yang derajatnya itu lebih rendah dari manusia, karena binatang itu diperuntukkan buat manusia, bukan sebaliknya. Fataba alaikum, maka dia akan menerima taubatmu. Innahu huwat tawwabur rahim, karena pada waktu itu hanya dengan cara itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untung kita umat Muhammad. Tobatnya kita bagaimana, Bu? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyakin taubat. Lalu amalannya harus amalan yang lebih baik lagi. Jangan melakukan perbuatan yang sama lagi seperti itu. Lalu al-islah. Kalau dulu apa yang dilakukan sekarang ditutup dengan kebaikan, ditutup. Kalau dulu ngambil harta orang lain, sekarang harta itu kita masukkan ke masjid. Kalau dulu nyakitin orang lain, minta maaf. Kalau dulu mengambil apa, nah berarti kebalikannya yang harus kita lakukan, islah. Memperbaiki terus memperbaiki. Bahkan para sahabat kalau sudah melakukan pertobatan seperti itu, dia khawatir yang sudah dilakukannya pun belum tentu bisa nutupin dosa-dosanya. Jangan tobat. Nah, sekarang tobat, besok kumat. Nah, di sini tobat kumat. Ini orang seperti apa yang mudzabzabina baina dzalik. Nah, banyak orang yang begini ada, karena memang hatinya tidak berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kamu berkata, ini orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Coba, ini kan kurang ajar. Mereka sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, begitu nanti sudah berada di Palestina, mereka mengatakan, ya Musa, lan nu'mina laka, kami tidak beriman kepadamu hatta narallah hajatan, sampai kami bisa melihat Allah itu secara kasat mata. Bisa nggak Allah dilihat di dunia ini kasat mata? Tidak mungkin. Allah itu supranatural, manusia itu natural, malaikat itu supranatural. Kalau dia nggak pengen menunjukkan jati aslinya kepada manusia, dia nggak akan bisa terlihat. Jin itu supranatural, nggak kelihatan oleh kita. Nah, di situ. Jadi ada makhluk yang nggak kelihatan, tapi dia ada. Allah lebih lagi dari itu. Maka mereka pengen lihat. Nah, tadi kan mereka pengen punya sembahan seperti yang di Mesir. Mereka sekarang pengen lihat Allah. Kayak apa sih hebatnya? Nah, coba. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Apa yang terjadi? Fa'akhadhatkumus sa'iqatu. Lalu halilintar menyambarmu, sedang kamu nanti menyaksikan. Nanti orang-orang ini dibawa oleh Nabi Musa ke Gunung Tursina. Musa datangi ke tempat itu. Begitu mendatangi ke tempat itu, ke salah satu pohon yang ada di situ, semua disambar petir. Orang-orang itu mati bergelimpangan. Itu Allah belum datang, belum. Nah, di situ Allah belum datang, hanya seperti itu. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang datang? Baru kemudian mereka bertobat di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak bisa kita minta sesuatu yang melampaui batas. Ini juga melampaui batas permintaannya. Jadi manusia itu kadang akalnya ini berpikir tentang sesuatu tapi sudah melampaui batas karena dimanfaatkan oleh syaitan di situ. Dia tidak sadar kalau itu melampaui batas. Summa ba'atsnahum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian di antara orang-orang itu ada orang yang dihidupkan oleh Allah setelah dia mati. Apa tujuannya? Karena mereka tidak percaya nanti ada hari kebangkitan. Dibuat summa ba'atsnahum min ba'di dzalika. Orang yang sudah mati betul-betul dihidupkan lagi. Pernah terjadi. Sekarang sudah tidak akan lagi. Tapi dulu pernah, karena mereka tidak percaya.
Kalau pengen lihat seperti itu, lihat dalam Al-Quran. Dan kita semua nanti akan dibangkitkan. Apa tujuannya? Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Supaya kalian semua bersyukur. Apa maknanya bersyukur? Supaya kita menyadari semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukurnya kepada Allah. Kita harus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Masih ada nikmat-nikmat yang lain yang akan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Kita kembalikan kepada kita. Ayo kita hitung nikmat kita. Nikmat yang umum berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Rasulullah SAW, berkaitan dengan langit dan bumi, itu umum yang bisa kita nikmati semuanya. Sekarang nikmat yang khusus. Terus pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur itu proporsional? Sudahkah nikmat yang kita rasakan itu kita syukuri seperti itu? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Bapak diberikan rezeki, sudahkah bersyukur sebanyak rezeki yang diberikan? Tidak mungkin. Bapak diberikan umur, sudahkah umur itu digunakan untuk bersyukur betul-betul 100%? Tidak mungkin. Kita pasti ada keluar dari situnya. Maka Allah mengatakan, ayo kita banyak bersyukur kepada Allah. Caranya adalah dengan beribadah. Jangan dianggap semua hal yang berkaitan dengan perintah-perintah agama sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai sarana kita bersyukur kepada Allah. Nanti ada kurban, alhamdulillah masih ada uangnya. Besok ada kancelengan, alhamdulillah masih ada. Besok ada wakaf lagi, masih ada. Tidak ada yang tidak ada. Kenapa? Karena Allah terus menyambung kenikmatan-kenikmatan kita itu kalau kita bersyukur. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nahmin hamdan syakirin hamdan yakin ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim ba'di sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.